Halo Sobat Javanika, dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Kembali lagi bersama Om Hao. Kita malam ini mau membahas tentang langsung aja nih Om. To the point ya. To the point Om. Nggak usah berbelit-belit ya. Langsung kasih kepastian ya. Mau membahas tentang salah satu fenomena sebenarnya yang sedang rame banget diperbincangkan. Jadi aku juga sendiri penasaran. Mending langsung aja kita tanyain sama Om Hao. Om Hao, mungkin Om Hao juga udah baca Om beritanya Om tentang fenomena babi ngepet Om. Iya, tentang fenomena biped ya berarti ya. Iya, biped. Kan namanya biar kerenan dikit lah mas itu. Karena dia kena fitnah nanti kasihan. Om, yang pertama Om, aku pengen nanya. Babi ngepet itu apa sih Om? Jenis pesugihan seperti apa sih babi ngepet itu? Sebenarnya di sini itu seperti muja ya mas ya. Memuja di sini bekerja sama dengan astral dan juga ada agreement di situ, tetapi menggunakan perantara siluman, boleh dibilang demikian. Karena kalau dalam satu himpunan ya, himpunan pesugihan yang bekerja sama dengan ini apa mas, sosok siluman makhluk astral, di situ memang ada biped pertama, kemudian juga ada bulus jimbung. Ya, bulus jimbung itu, kemudian ada juga keblek. Jadi keblek itu seperti Batman gitu. Ya sebentar ya. Jadi ini kita apa adanya aja, maksudnya lingkungan kita memang ramai dan banyak lalu lintas. Jadi nanti jika ada sedikit noise, itu ya kita memang apa adanya. Jadi saya lanjutkan. Jadi ada keblek juga mas. Keblek itu ada di Jawa Timur ya, kebanyakan itu menggunakannya dengan siluman kelelawar. Kelelawar, berarti ya kalau biped itu memang kalau di cerita-cerita lama ya, di folklore zaman dahulu itu memang semua yang dilakukan tiga pesugihan ini itu harus kesepakatan suami dan istri. Ya jadi biasanya suaminya nanti yang dinas, istrinya di rumah jaga lampu lilin atau pelita itu menjaga lilinnya itu maksudnya tujuannya gimana sih Om? Berarti benar ya emang orang bilang kamu yang jalan aku yang jaga lilin kan cara gitu. Iya sebenarnya itu kalau di aslinya kenyataannya tidak seperti itu sih mas gitu, karena yang kita kenal sama ini kan yang kita tonton tuh di layar kaca ataupun di layar lebar seperti itu. Tetapi dalam praktek aslinya, karena saya pernah riset untuk pesugihan-pesugihan, saya menyamar waktu itu untuk menjadi pelaku gitu. Sebenarnya kalau yang nampak baik itu seperti bentuk, maaf ya, seperti bentuk swine atau babi itu hanya penggambaran secara peralihan bentuk saja. Itu jadi orang yang melakukan ini itu memujanya contohnya kepada siluman babi mas. Lantas uangnya itu dapat dari mana? Uangnya itu sebenarnya tidak kemudian terus ada tampah uangnya jatuh sendiri, tidak. Nah itu gimana tuh? Biasanya semisal nih saya nikah nih, sudah punya istri ya. Kita melakukan pemujaan ya kepada siluman babi gitu. Sebenarnya siluman babi itu nanti akan mengambil sebagian dari diri kita. Di sini adalah korin-korin yang ada di kita akan dijelmakan. Karena nanti ketika nanti kita sudah tidak ada, sudah meninggal, maka kita akan menjadi antek-anteknya. Jadi anak buah dari siluman babi tersebut. Gitu. Tetapi dalam usahanya biasanya saya akan buka dagangan nih misal. Dagangan biasa-biasa aja tapi kok tiba-tiba rame, tiba-tiba laris. Jadi uangnya itu ya kita cari sendiri mas. Bukan, berarti babi ngepet itu bukan orang yang jalan terus ngepet-ngepet gitu, terus ngambil duit dari rumah orang. Tidak, itu sebenarnya ada model seperti itu, tetapi itu konvensional banget. Di era-era modern sudah pakai yang sudah modern, sebenarnya udah kontemporer gitu. Memang ada usaha. Ada usaha, dan dulu juga pernah kita tulis di buku kok, kalau nggak salah di buku Jagat Lembut. Itu memang menceritakan secara cerita
folklornya. Tapi ya ada yang seperti itu. Jadi metodenya hampir sama seperti tuyul, Mas. Ya. Jadi kalau kita lihat lagi ya tentang biped itu seperti apa, sebenarnya di sini kalau kita melihat pemasukannya, income-nya kepada yang melakukan pemujaan itu berdasarkan mahar yang harus dibayar, Mas. Tetap aja ya. Ada maharnya. Ada maharnya. Semisal kita di kesepakatan MOU-nya, agreement-nya kita 1 juta sampai 10 juta per bulan. Kita harus bayar maharnya segitu gitu. Oke. Berarti nggak jauh beda dengan tuyul ya? Iya, sebenarnya iya. Dan lilin itu kan digambarkan ketika si perempuan nanti istrinya lilinnya itu stabil, berarti ketika suaminya dia melakukan aksi ataupun lagi dinas itu aman. Tapi kalau nanti gerak-gerak berarti sedang ada gangguan. Dalam bahaya. Yang bahaya harus ditiup biar hilang. Oh gitu. Iya. Makanya ngejaga lilin itu maksudnya itu seperti itu. Tetapi memang di kenyataannya ada prosesi-prosesi yang menggunakan lilin. Tetapi sejatinya jika sudah membawa itu, Mas, itu biasanya di tubuh si pelaku akan ditanam rantai babi. Ya, tapi babi di sini bukan yang pinky itu. Maksudnya dia yang ke orang Jawa disebutnya kan celeng. Kalau di Jawa Barat kan bagong. Di sana babi hutan. Jadi itu sebenarnya manifestasi dari siluman babi yang usianya sudah ratusan bahkan ribuan tahun. Celeng jantan gitu ya. Dia memang ada rantai babi, Mas, di leher. Di dalamnya itu menjadi buruan beberapa penarik pusaka. Karena fungsinya memang untuk pesugihan bisa, untuk kekebalan bisa, sehingga ketika itu ditanamkan di orang itu pun akan secara energi metafisika akan nerusin gitu. Jadi gampang hilang gitu. Jadi menurut saya ya ketika babi ngepet atau biped yang sebenarnya itu tidak akan mudah dilihat seperti halnya tuyul. Jadi dia gaib. Kalaupun bisa dilihat secara solid, itu bisa sosok yang menyerupai atau memang asli, hewan yang aslinya gitu. Iya, hewan yang aslinya. Karena secara logika jika kita lihat memang komunitas ataupun habitat mereka memang sudah tergusur gitu, sudah mengecil gitu. Bisa juga itu hewan piaraan orang yang lepas, Mas. Itu juga karena kita harus lihat secara menganalisis data-data di lapangan itu seperti apa gitu. Berarti yang namanya babi ngepet ini nggak ada manusia terus berubah menjadi hewan itu? Kalau dalam kenyataan aslinya tidak, Mas, sebenarnya. Iya, tetapi dari orang itu bagian halusnya, bagian secara metafisik ataupun korinnya itu bisa diambil dipindah ke hewan memang bisa. Gitu. Itulah yang terjadi. Iya, dan memang menggunakan beberapa peralatan-peralatan ya di sini bisa menggunakan seperti kain itu untuk menghilang atau apa gitu, itu ada, Mas, memang. Untuk karena kalau kita melihat tentang macam-macam penyebaran ilmu hitam itu kan macam-macam ya, ada medianya, beraneka ragam. Tetapi yang bisa merubah justru sebaliknya. Jadi siluman babi yang sudah memiliki ilmu banyak, pengalaman dan juga secara garisnya sudah panjang, dia bisa memanifestasi, merubah diri menjadi manusia bisa. Karena hal ini pun terjadi di contohnya kayak Gondoruwo yang dia bisa merubah menjadi suaminya. Terus siluman harimau juga di beberapa cerita-cerita mitos dan mistis di luar Pulau Jawa kan ada siluman harimau juga, contohnya seperti itu gitu, Mas. Oke, Om. Pertanyaan berikutnya nih, Om. Berapa banyak sih, Om, uang yang bisa dihasilkan dengan sistem pesugihan biped ini, Om? Iya, itu kalau biped itu kalau buat usaha itu sebenarnya unlimited, Mas. Tidak bisa bisa diukur berapa akan mendapatkannya itu. Jadi semakin tinggi mujanya, semakin tinggi pesugihannya juga yang dihasilkan semakin besar. Tetapi dengan resiko yang besar juga. Sehingga ada kisah yang menceritakan anaknya dari pelaku ini setelah meninggal secara entitas energi astral dan juga korin itu pindah ke babi.
gitu. Jadi si babi kecilnya ini jadi anaknya secara ini ya. Secara nggak langsung ya, karena memang ada kesepakatan seperti itu. Harus ada kesepakatan dan tega gitu mas, seperti itu. Makanya dibilang pesugihan itu ya bersekutu dengan maksudnya karena ada kesepakatan dan biasanya kalau dalam pesugihan memang pertama kan ditanyakan kalian harus mantap dan siap ketika nanti sudah meninggal, maka nanti akan menjadi antek-anteknya junjungannya gitu. Ya di sini kan sudah musyrik mas, sudah syirik juga. Jadi sudah mensekutukan Tuhan gitu di situ, sehingga memang apa ya, secara aura negatif banget gitu, sehingga nanti akan menjadi pengikut, akan jadi followernya ini yang dijunjung gitu. Karena bersekutu ya. Iya. Om, ini mungkin banyak banget orang yang pengen tahu juga. Sebenarnya ini udah pernah Om Hao jelasin waktu episode Gerbang Antar Dimensi Bang Gaib yang sama dari Misteri Sarah. Iya. Kenapa pesugihan seperti babi ngepet atau tuyul gitu, nggak bisa ngambil duit di bank atau di ATM? Iya, kalau itu karena kalau kita lihat dulu ya, kalau di ATM itu memang secara teknis kan ada penjepitnya mas, ada penjepitnya, dan itu mekanik juga, komputerisasi. Kemudian secara metafisik di situ memang ada segel gaib. Jadi memang dipergunakan biar tidak dihack secara metafisika, dan juga di situ ada penunggunya. Sementara kalau kita di bank untuk berangkas itu lebih besar, ada BK di situ, Betoro Karang. Yang mungkin teman-teman kalau misalnya biasa di beberapa bank itu kan memang di pintu masuknya udah ada ya, udah kelihatan. Ada. Tujuannya salah satunya untuk itu ya. Iya, ada untuk proteksinya. Nanti mungkin kalau yang mau lihat lebih detail mungkin bisa dicek lagi di episode Bang Gaib. Episode Bang Gaib itu tayang bulan September ya, kalau nggak salah tahun lalu ya. Agustus September. Nanti ada penjelasan secara detail di situ, dan biasanya proteksinya lebih kuat gitu, sehingga untuk mengambilnya itu biasanya lebih ke rumah-rumah, pasar atau apa gitu mas. Dan ngambilnya itu di sini akumulasi, jadi tidak terus misal Mas Dova punya uang 2 juta, saya ngepet gitu ya, dengan perantara piaraan saya sebenarnya. Jadi kayak tuyul itu kan juga dipiara mas, terus bipet itu juga sebenarnya dipiara. Itu nanti yang akan jalan, misalkan ini tuyul dulu ya, dia akan jalan, maka ngambilnya misal saya maharnya 1 juta ya, ngambilnya 1 juta, tapi ngumpulin kompleks. Jadi punyamu 100, punyanya Mas Aris 100, punyanya Mas Raikan 100. Itu kenapa bisa, memang harus seperti itu? Kenapa bisa kayak gitu? Kenapa nggak langsung dari satu tempat? Tidak mas, jadi ngambilnya satu-satu itu memang mereka kerjanya halus gitu. Jadi akumulasi, tapi misal 10 orang 100 jadinya 10 juta gitu. Dan kalau untuk tuyul kan disiasati dengan diikat pakai karet. Ya, itu bagaimana cara kita menyimpan uang biar terhindar dari praktik-praktik pesugihan seperti ini? Biasanya itu nanti dikasih ikatan karet mas. Ini yang simpel ya. Dikasih karet, kemudian ada cermin juga. Terus untuk kasus-kasus kronis, biasanya itu nanti dengan paku yang dia sudah disepuh dengan emas. Pakunya itu? Pakunya, terus diiketin bareng uangnya itu. Ada juga yang dirajah, jadi dengan tulisan-tulisan huruf Arab gundul itu dirajah di situ gitu. Terus kalau bipet sendiri, sebenarnya itu hewan piaraan sih mas, menurut saya hewan piaraan gaib ya. Jadi si sosok bipetnya ini itu kan kita ambil rantainya, kalungnya, rantai babi tadi, kita pegang, otomatis secara energi masih diikutin kan sama sosok babinya. Dan ini yang akan kita piara, akan kita puja-puja, akan kita kasih tumbal, akan kita kasih makan. Karena ini nanti bisa menjelma menjadi sesuatu yang akan kita pakai misal untuk usaha, contohnya gitu, untuk pegangan gitu, sehingga keuangannya didapatnya dari hasil itu. Kok kebetulan rame, tendernya lancar, itu kan dari situ mas. Oke, Om Hao, sebagai orang, maksudnya orang biasa ya, kita nggak ngomongin secara metafisika,
sebagai orang biasa kita bisa nggak ngebedain orang yang seperti itu? Iya, sebenarnya kalau untuk saat ini ya, karena sudah modern itu susah mas, semuanya hampir sama. Terus, kalaupun maaf ya, bukan maksud menyinggung atau apa, kalaupun ada yang kerja dari rumah, kemudian kok bisa apa-apa, itu kan zaman sekarang sudah modern. Ya benar. Sudah bisa kerja dari mana-mana, bisa online, kecuali jika ini terjadinya itu 50 tahun yang lalu. Masih mungkin Masih ya. mungkin ketika orang nggak ngapa-ngapain kok bisa punya apa-apa. Kalau negatif thinking ya yang kita bahas, kan belum tentu juga, kalaupun dia warisannya banyak, siapa tahu kan. Iya, atau punya usaha apa tertentu gitu. Karena kan sebenarnya kalau kelihatan santai justru sudah secara finansial kan biasanya udah bebas mas. Ya, kasarannya seperti itu, kita positive thinkingnya seperti itu. Tetapi yang bisa dilihat ini kan sebenarnya sudah mensekutukan Tuhan mas, sudah syirik, sudah masuk ilmu hitam. Yang menjadi pantangan itu pasti tidak boleh melakukan kegiatan-kegiatan agama tertentu. Ibadah salah satunya kalau muslim, maaf mungkin jarang terkena air wudhu. Terus kok maaf ya, misalkan sudah kaya raya tapi kok nggak naik haji, itu juga. Terus uangnya kok nggak buat sedekah, dan seperti itu. Jadi memang ada pantangan-pantangan yang itu bertentangan dengan syariat agama ataupun dengan ketentuan-ketentuan agama, berlaku untuk semuanya gitu. Tapi ya ini kan secara global ya mas ya. Jangan dijadikan patokan. Ya, tetapi saya dulu pernah soalnya begini, waktu saya riset tentang pesugihan itu salah satu syarat yang diajukan ke saya, tidak boleh kena air wudhu mas. Salah satunya itu ya. Itu iya. Jadi kalau saya niat mengabdi untuk itu, saya ini nggak boleh sholat terusnya gitu. Karena ketika kena itu luntur atau apa gitu. Oke Om, kita lanjut di sosial media Twitter Kisah Tanah Jawa itu sempat ngepost, kita ya biasalah kalau misalnya ada kawan-kawan yang ingin bertanya bisa langsung dibalas tweetnya di KTJ. Ada beberapa pertanyaan yang udah masuk. Yang pertama kita langsung aja nih Om. Aku nggak pilih semuanya karena nggak semua banyaknya yang bercanda ya Om. Yang pertama dari @ir_rifki. Pertanyaannya nih Om. Apakah sasaran babi ngepet hanya uang saja Om? Permata, logam mulia, apakah bisa jadi sasaran juga? Nah ini Om, apa cuma uang doang? Ini yang secara bibit konvensional ya berarti ya Mas ya? Iya, bisa nggak hanya uang, itu bisa logam mulia bisa. Oh iya? Bisa. Ya, tapi sebenarnya itu sudah ditinggalin sih Mas. Kalau era-era sekarang sudah jarang sih yang ngambil dalam bentuk benda, lebih ke transferan langsung. Uang ya? Iya. Dan semisal jual tanah itu terus ada perantara bahwa perewangan sosoknya Bibet itu kemudian dia bisa membangkitkan secara di sini aura pengasihan. Jadi bayarnya mau, terus uangnya dapatnya transfer. Yang konvensional kalau yang itu dulu ya bisa, tapi konvensionalnya itu kan udah lama banget Mas, itu merebaknya udah 50 tahun ini udah jarang yang model seperti itu. Iya, sekarang mengikuti perkembangan juga kan? Iya. Oke, kita lanjut nih Om ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari @Umi Nurul. Ini nanya, Min, babi ngepet itu beneran kelihatan wujud nyata gitu kah atau nggak bisa dilihat sembarang orang? Terus kalau ketangkep, apa berupa babi atau jadi manusia? Ini kembali seperti pembahasan kita tadi, tidak sembarangan bisa dilihat. Itu gaib bentuknya, termasuk seperti tuyul itu ya invisible. Itu karena siluman Mas di situ. Ini pertanyaannya lanjutannya, ciri-cirinya seperti apa? Mungkin tadi udah mau jelasin. Yang aku menarik, kalau dia ketangkep, apa ada hukuman dari jin? Nah, dari secara sekongkol dengan jinnya itu, ketika dia ketangkep. Oh, itu pas ini Mas. Setiap seperti itu kan ada hitungannya secara hari apesnya. Jadi ada pantangan satu lagi itu di hari-hari tertentu atau di tanggal-tanggal tertentu tidak bisa atau tidak boleh beroperasi rasional. Jadi luar dinas. Ketika itu dilanggar atau melanggar konsekuensi tertentu, biasanya
ketangkep di sini itu kemudian tidak terus diwujudkan, Mas. Ya. Ya, tetapi energinya diambil. Oh. Ya, sehingga ada terputus di situ, terputus secara koneksi. Itu bisa terjadi hartanya nanti ada aja kesialan, hilang dengan sendirinya yang tidak diketahui pertama. Yang kedua, resiko terburuk bisa orang yang melakukan praktik ini karena sudah perjanjian, pasti akan ketemu apesnya nanti, bisa sakit keras ataupun gila. Gitu. Oke, Om, ini sebagai penutup, karena mungkin ada banyak yang ngebahas tentang pesugihan. Kita juga udah berapa kali ngebahas tentang pesugihan. Sekali lagi ini disclaimer, bukannya kita ngajarin atau apa. Nah, dari Om Ho juga sebenarnya udah sering Om ngasih konsekuensi dari pesugihan. Kalau dari babi ngepet ini sendiri Om, konsekuensinya seperti apa sih Om? Ya, ini kan jelas kita bekerja sama ya secara negatif, energinya hitam ya, dengan sosok siluman babi. Yang itu tadi sudah kita sebutkan, diambil dari mustika rantai babi. Itu di sini jelas sudah menyalahi ya secara hukum agama juga, yang akan nanti dipertanggungjawabkan karena kita sudah mensekutukan Tuhan Yang Maha Kuasa. Berarti setelah meninggal, Mas, ada dosa besar dan ada karma buruk pertama, dan juga ada kesepakatan nanti jadi anak buahnya si siluman itu. Pertama, yang kedua, hartanya tidak berkah. Apa gunanya jika kita punya harta banyak tetapi kita ingin menunaikan ibadah? Nggak bisa gitu ya? Nggak bisa. Pasti namanya orang hati nuraninya pasti ada. Terus yang ketiga, secara keturunan, anak turun kita kasihan, apalagi kalau ada yang meninggal nggak wajar. Kemudian secara entitas dan juga secara kodam, korin yang ada di tubuh itu kemudian pindah ke hewan. Itu juga. Yang keempat, secara sanksi sosial. Pasti orang-orang seperti ini kan akan jadi omongan nanti juga di masyarakat, apalagi ketika dikaitkan seperti itu dan macam-macam, dan ketika nanti pas di masa kejatuhannya ketahuan, ini kan akan menjadi sesuatu yang memalukan dan akan mendapat sanksi sosial yang berat. Itu sih. Dan jangan dipikir ya kemudian kita mencari pesugihan itu terus gampang. Itu justru lebih susah daripada kita bekerja benar, kerja biasa, halal ya. Kita kerja sekuat apapun, maksudnya dimanapun sekarang sudah bisa, dan memang kan sering muncul ungkapan Thomas, bekerjanya giat sampai kaya raya, sampai kok tetanggamu mengira kamu jadi bibet itu kan. Sekarang ternyata beneran, ada yang nyangka beneran. Jadi udah susah, mending ya tetap kita bekerja semuanya asal tidak melanggar hukum agama, hukum negara dan juga hukum adat, dan itu hasilnya halal, menguntungkan banyak orang, ya kita tetap kerjakan. Insya Allah semuanya pahala dan berkah, Mas. Apa yang kita cari gitu. Ya itu sih sebenarnya yang paling penting. Seperti yang Om pernah bilang kan. Punya duit banyak, tapi kehidupan nggak tenang, nggak berkah, ya Om. Terus ke anak cucu juga ternyata masih ada, harus menanggung konsekuensi dari itu. Ini kerja yang benar ya Om. Walaupun kerjaan dari rumah nggak apa-apa. Kelihatan pengangguran, yang penting duit. Yang penting hasilnya, yang paling utama itu gitu. Kerja pakai celana pendek sama kaos, yang penting hasilnya. Dan kerja harus pakai seragam terus ya Om. Aku nggak bilang loh. Jadi gitu. Ini kan kita pakai seragam, Mas. Oh iya benar. Lagi pakai seragam nih. Oke, Om Ho, terima kasih Om udah ngasih penjelasan ke kita. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan dari kawan-kawan bisa terjawab, jadi sedikit jadi lebih tahu, dan sekarang kita juga sedikit menambah pengetahuan tentang pesugihan dan konsekuensinya, dan kita jadi semakin aware bahwa itu memang bahaya ya. Mending janganlah, kalau misalnya yang mau kaya ya benar ya kerja aja yang benar, yang berkah gitu. Mungkin mau ditutup? Satu hal lagi titipan ini Mas, kalaupun kita cari hartanya itu halal, insya Allah itu akan terhindar dari penyakit-penyakit, baik itu yang terlihat maupun tidak terlihat, dan juga dari oknum-oknum pelaku seperti itu. Jadi kita punya uang 1 juta, tapi kita harus keringat sendiri, dari keringat sendiri nyari sendiri berkah. Insya Allah 1% pun
nggak akan bisa diambil. Ya. Iya, dan kita selalu sodako. Sodako tidak selamanya dalam bentuk uang, Ya. tetapi apapun itu karena ketika nanti kita sudah tiada, itu salah satu yang akan kita bawa. Siap. Itu. Terima kasih Om Ho. Itu sih Mas. Ya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah menonton video ini. Jangan lupa like kalau kawan-kawan suka video dari kita. Bagikan ke teman-teman yang lain, di-share dan subscribe juga, ya Om. Iya. Nyalakan lonceng, Om Ho udah lama nggak ngomong tuh. Iya, nyalakan lonceng. Terus tadi kita maaf kelupaan. Jadi kalau nanti yang mencari subtitle bisa iya, bener. diklik di Tombol CC. CC. Ya. Jadi kalau misalnya dibukanya di laptop atau di komputer adanya di atas, kalau Iya. di handphone adanya di bawah. Di bawah. Jadi langsung aja diklik di situ untuk membaca subtitlenya. Mungkin kalau misalnya ada kata-kata yang kurang pas, nanti sedang tim kita membenarkan kayak gitu. Lagi dibenerin subtitlenya. Terima kasih sekali lagi kawan-kawan. Om Ho, makasih Om Ho. Ya, sama-sama Udah semuanya. berbagi waktunya. Selamat Ya. menunaikan ibadah puasa buat kawan-kawan yang berpuasa semuanya. Saya tutup. Ya, akhir kata, Ya. wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia tansah pinaringan rahayu sagung dumadi.